Halo Sobat Skenda, Om Swastiastu. Om Swastiastu dulu. Oke. Ya maklum Skenda ya, ini ketagih ya. Terlalu apa? Terlalu tegang, betul. Oh, terlalu tegang tapi udah pinter dia ya. karena sebelumnya udah ada ngobrol juga. Oke, Sobat Skenda, mungkin Sobat Skenda di rumah lihat nih kok ada yang berbeda gitu ya, terutama saya nih kan. Saya udah pakai baju keren banget ya kan. Jersey betul namanya jersey? Iya, jersey. Jersey tim futsal. Kalau ada lihat nih belakangnya tulisannya Skenda, berarti tim futsal Skenda. Berarti saya udah direkrut nih ya Pak ya, jadi tim futsal Skenda. Tim medis kalau. Tim medis. Oke. Jadi saya pakai jersey warna hitam, terus Pak Eka warna biru. Kemudian ada nih guest star kita, wih. Kalau sebelumnya kan mungkin Sobat Skenda di rumah udah pernah nonton sebelumnya ada episode juga bersama tim futsal Skenda, tapi yang tengah-tengah beda nih. Nah sekarang kemarin ganteng, yang ini ada juga nih lebih ganteng juga ya kan? Kemarin kan yang dari Vietnam. Vietnam dari mana nih kira-kira? Dari asli. Oh produk lokal, UMKM apa? Produk lokal. Oh iya. Langsung aja mungkin kita kenalan dulu ya kan? Mungkin Sobat Skenda di rumah yang cewek-cewek terutama gitu ya pengen kenalan. Bukan sama yang itu, tapi yang ini. Ya silakan. Apa juga. Silakan. Mungkin saya manggilnya Adek gitu ya, biar kelihatan muda. Silakan Dek, kenalan dulu. Perkenalkan nama saya Komang Satria, saya asal dari Lovina. Oh, Komang Satria. Satria. Oh, Satria. Panggilannya Satria. Panggilannya sih Prayo sebenarnya. Hah? Prayo. Itu nama kerennya dia sih. Kok bisa Satria dipanggilnya Prayo? Gimana maksudnya? Udah tahu dari kecil udah dipanggil Prayo. Oh gitu. Tapi biar nggak dipanggil Tuhan sih ya. Tapi kita manggilnya biar bagus ya Satria lah ya. Oke. Satria ini sekarang kelas berapa? Kelas 12 perhotelan sana. Deketin dong. Kelas Nah, 12 biar Sobat Skenda tuh bisa dengar suaranya gitu. 12 perhotelan 1. Nah, sekarang kenapa sih Satria yang kita ajak ke sini? Karena Satria di tim futsal Skenda sebagai kapten. Wih. Kalau kapten kan berarti karismatik, keren gitu ya. Iya, bisa jadi. Kalau yang sebelah kanan kita perlu kenalan nggak kira-kira Sobat Skenda? Nggak penting sih. Kita lebih fokus ke guest star. Oke. Kalau sebelah kanan kita udah pasti Sobat Skenda udah familiar ya kan. Sudah beberapa kali juga ada di Skenda Podcast. Yaitu ada Pak Eka Prawira. Tepuk tangan. Prok. Mana nih backsound? Prok. Agak nge-lag dia ya. Agak nge-lag kameramen kita nih belum minum gitu. Nah, terus Pak Eka diundang ke sini sebenarnya penggenep aja sih, pelengkap. Enggak sih ya. Pak Eka juga penting karena Pak Eka salah satu kapten ya. Kapten lagi, salah satu pelatih apa? Pelatih apa official apa Pak? Sebenarnya pentingnya saya itu cuma bawa baju ini kan. Kalau nggak ada kan nggak jadi. Bukan. Tapi Pak Eka kan pelatih kan. Ya, walaupun agak tidak meyakinkan dari mukanya, tapi prinsip saya begini. Mending Anda itu dilatih oleh pelawak daripada pelatih Anda melawak. Oh iya. Makanya ada sesuatu yang beda ya ketika saya ngelatih mereka, pas mereka kalah tuh saya ketawa. Oh gitu. Jadi tidak tertekan. Benar. Coba juara saya sedih. Kok gitu Pak? Terharu lah. Oh gitu. Iya bisa masuk. Ya kami selain pelatih sih ada 3 pelatih. Ya betul. Siapa aja Pak? Mungkin bisa dikenalkan. Ada Pak Agus Ranioke. Ya, seperti direktur kami di situ. Oh oke. Kemudian ada Pak Suwo Bawu ya, lebih disebut Coach Awu ya. Oke. Di taktikal beliau sangat baik juga. Itu juga keputusan saya di awal kenapa saya pengen meng-hire beliau masuk ke tim ini. Karena saya merasa ada banyak kekurangan yang saya ini selama saya melatih. Oke. Nah sekarang nih kan sebelumnya ada episode yang lalu bersama dengan Adi ya kan. Nah tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan hari ini, mungkin Sobat Skenda agak berbeda nih kan dengan settingan mejanya hari ini. Nah langsung aja kita sombong dulu ya Pak ya. Ada nih piala yang sedikit menutupi kecantikan saya gitu. Walaupun ya lebih cantik dia sih. Ya karena berkilau gitu. Tapi udah seragam nih sama baju saya kan, merah hitam gitu. Merah hitam. Oke, di sana juga ada. Apa perbedaannya Pak antara dua ini? Itu lebih tinggi sih. Ini yang piala bergilir. Ini piala bergilir. Emang Pak Eka nggak serius ya? Iya. Yang ini piala. Yang ini piala bergilir, yang itu piala juaranya. Oke. Nah, karena sudah ada piala, berarti kita akan membahas ya kan tentang apa Pak? KMS. Apa itu KMS?
kalah menang sehat. Iya benar, kalah menang. Serius dong Pak Eka. Serius, kalah menang sehat. Enggak beneran? Iya. Nama kejuaraannya kayak kalah menang sehat. Iya. Oh gitu. Jadi mau kalah mau menang yang penting sehat dulu. Oh, emang iya beneran begitu? Iya. Yang mengadakan siapa Pak? Yang mengadakan itu Pak Karyasi. Sekabupaten berarti? Sekabupaten Buleleng. Oke. Tapi untuk yang khusus tahun ini itu mereka bikinnya series, jadi tiap kabupaten itu ada. Oh, oke. Berarti tapi kan kejuaraan ini tingkat kabupaten lah ya kita bisa bilang. Nah, sebelumnya waktu kita bersama dengan Adi kan podcastnya sudah ada sedikit Adi menyampaikan bahwa tim futsal Skenda itu sedang persiapan dalam ajang gitu ya kejuaraan KMS ini. Ya kan? Kemudian harapan juga dari Adi selaku perwakilan waktu itu kan Satria nggak ada ya. Waktu itu kemana? Itu lagi pemulihan cedera. Oh gitu, oh iya. Sekarang sudah sembuh? Masih sih, tapi cederanya berbeda. Sudah sembuh, Waktu itu kemarin nambah lagi. Nambah Oh lagi. gitu. Oh kemarin waktu Adi yang kesini Satria cedera. Cedera pinggang. Cedera pinggang. Terus setelah pulih Setelah pulih, Lomba. hanya lagi. cedera lagi. Iya. Oh tapi memang pemain yang profesional itu harus cedera dulu sih ya harusnya kan. Karena dia itu sih, kalau dia memang pilar yang memang menjadi terpenting di tim, pasti kemungkinannya lebih sering mendapat cedera dari lawan. Oke, bener sih ya. Tapi hebat banget ya walaupun sudah habis cedera tapi tetap bisa memberikan yang maksimal untuk Skenda. Tepuk tangan dulu, ayo kameramen tepuk tangan. Krik. Lama juga ya tepuk tangannya ya. Udah kita tepuk tangan manual aja. Waduh. Malah ditabok. Oke, waktu itu Adi sempat menyampaikan bahwa karena kan waktu itu Adi dan juga Satria sudah duduk di bangku kelas 12 ya kan, menyampaikan bahwa pengen banget gitu di akhir-akhir sisa waktunya di Skenda sebelum lulus pengen minimal masuk semifinal lah gitu. Ternyata memang kita tuh sebenarnya sih harusnya bercita-cita setinggi-tingginya ya. Mungkin kalau Adi ngomong kayak gitu sebenarnya cita-cita dia memang pengen juara sih ya kan kalau bisa. Sampai akhirnya Skenda mendapatkan juara 1. Oke, tepuk tangan. Kali ini pas nih tepuk tangannya. Masanya dibayar. Oke, mungkin langsung aja Pak Eka dijelaskan ini juara 1-nya pertama dalam sejarah apa bagaimana Pak? Coba. Untuk juara 1 ya, apalagi masuk final ini memang pertama kali ya. Dan futsal sebelum modern pun juga ini adalah sejarah pertama untuk Skenda. Oke, mungkin bisa agak maju dikit gitu duduknya, jangan makin mundur nanti. Ayo sini. Gitu. Pelajaran kira-kira. Ya seperti saya bilang tadi, memang ini adalah salah satu sejarah memang yang diciptakan oleh sekolah kita. Oke. Dan syukurnya diciptakan oleh mereka karena mereka ini ada 4 pemain yang kita dapat itu dari kelas 10 masuk ke SMK 2 melalui jalur prestasi futsal. Oke. Jadi prosesnya itu dari kelas 10 awal mereka ikut dan proses cukup panjang ini sampai dengan edisi KMS yang ke-7. Kita baru bisa masuk ke babak final dan juara. Itu luar biasa sekali perjuangan mereka. Oke, berarti ini ya kita anggaplah selama Pak Eka berada di SMK 2 itu ini adalah pertama kalinya mendapatkan juara 1 gitu ya, piala bergilir tingkat kabupaten. Oke, berarti tadi kan udah disampaikan sama Pak Eka bahwa bibit-bibit ini didapat dari baru masuk gitu ya ke SMK 2. Berarti Satria sendiri nih dari kapan main futsalnya? Kalau kesininya pakai prestasi futsal? Serius main futsalnya dari SMP kelas 1 ya. Saya ikut ekstra futsal itu di sekolah. Lalu waktu pas kelas 3 itu ada turnamen antar SMP Kabupaten Buleleng. Dari situ saya turnamen, saya dapat juara 2 dan lalu sertifikat itu buat melamar sekolah di sini. Oke, berarti dari SMP itu latihannya bagaimana? Otodidak kah? Apa di sekolah saja kah? Apa memang bagaimana? Di sekolah, berarti dari SMP. Ikut ekstra aja tuh. Oh gitu, berarti tidak ada latihan di luar dari itu profesional mungkin? Enggak. Wow, tapi keren banget ya. Walaupun otodidak lah kita bilangnya kan, otodidak ditambah dengan
ekstrakurikuler yang ada di sekolah, Satria bisa sampai di titik ini gitu kan. Berarti Sobat Skenda di rumah nih jangan menyepelekan ekstrakurikuler di sekolah nih, walaupun kedengarannya bahwa ekstrakurikuler doang gitu, tapi pelatihnya ataupun pembinanya mungkin juga pro lumayan gitu, ya kan Pak Eka? Enggak juga sih. Ya tetap aja ya dari semua hasil usaha dan kerja keras itu tetap kita kadang masih juga perlu yang namanya betul. Wah, Pak Eka bisa bijak juga ya ternyata ya. Iya, kadang bijak sana, bijak sini. bijak situ. Oke. Nah, sebelum KMS ini kan lumayan saya lihat persiapannya dari waktu disampaikan Adi itu lumayan cukup panjang ya, Pak ya. Gimana sih Pak pola latihannya sampai akhirnya bisa dapat juara tuh, Pak? Sebenarnya ini malah saya rasakan itu adalah bagaimana mereka pemain-pemain kami itu yang memang dalam bahasa Balinya jengah sekali ya. Dengan beberapa kali mereka gagal di sana tuh saya melihat cara mereka bangkit itu luar biasa sekali. Artinya kalau segi latihan memang kita tetap terkendala, beberapa pemain kita kan masih ada yang magang. Kendala SMK itu seperti itu. Benar. Namun mereka membuktikan bahwa chemistry mereka tetap bisa jalan meskipun dengan latihan yang terbatas. Bahkan di semifinal kemarin kita itulah satu-satunya sekolah yang home base-nya di kota yang bisa masuk semifinal. Sisanya itu adalah yang di luar kota Singaraja. Ya, makanya di sana ada Tejekula, kemudian ada Manbuleleng sama Purwoga. Artinya dari sekolah-sekolah yang home base-nya di kota Singaraja itu cuma kita yang mampu masuk ke semifinal. Wow, keren banget. Dan memang anak-anak tim futsal ini punya kemauan juga ya buat juara gitu, karena seperti yang Pak Eka bilang tadi merasa jengah gitu. Oke, itu dari segi pelatih dari Pak Eka. Nah, kalau dari Satria sendiri sebagai yang bermain gitulah ya langsung di tim futsal, ketika kan tadi Adi kan pengennya harapannya cuma masuk semifinal aja nih gitu kan, ya minimal masuk lah semifinal gitu. Ketika sudah masuk semifinal gimana perasaannya? Perasaannya sih sangat kaget, terus senang juga karena kita nggak nyangka dari awal kita main di SMK Negeri 2 Singaraja nggak pernah tembus di semifinal. Oke, nah terus kan nggak berhenti sampai di sana aja kan. Ketika sudah sampai semifinal pasti pengen memberikan yang terbaik lagi, yang lebih lagi. Nah setelah sudah masuk semifinal gimana caranya untuk menyemangati teman-teman kalau kita jangan berhenti sampai di sini, kalau bisa kita dapat juara gitu, gimana? Saya sih berkata sama Adi kalau kita itu masih bisa karena kita yakin dengan kemampuan kita berempat. Oke, tapi kan tim futsal ada berapa nih? Berapa orang nih by the way? Ada keseluruhan. Itu ada yang kami bawa kemarin itu ada 14. Artinya yang dia maksudkan adalah yang kelas 12 ya. Pelatih itu kan memiliki paket-paket permainan. Ada jadi paketannya dia itu memang paketan kelas 12. Yang mungkin maksudnya dia adalah ini tahun terakhir mereka berempat. Betul. Ayo gitu. Tapi pressure juga ya buat adik-adiknya kan, karena sekarang sudah dapat juara, nanti ketika yang kelas 12 sudah lulus kan berarti gimana caranya minimal untuk mempertahankan, kan pressure juga. Gimana terus Adi menyemangati adik-adiknya, kan kadang kan kayak merasa tertekan apa gimana, ada nggak yang pernah disampaikan mungkin? Mungkin yang disampaikan sih semangat untuk latihannya lagi dan sering-sering latihan bersama karena chemistry itu sangat penting saat di lapangan. Itu aja. Kalau Pak Eka ada nggak? Mungkin biar mereka nggak merasa tertekan atau merasa kayak punya tanggung jawab besar untuk mempertahankan gitu, ada nggak kira-kira? Kalau saya pribadi melihat sebenarnya permainan kelas 11 itu malah lebih bagus daripada kelas 12 sekarang. Hanya saja yang jelas mereka itu masih belum punya kapasitas mental yang dimiliki oleh kakak kelasnya. Jadi saya masih yakin untuk regenerasi ini. Dan saya berharap seperti tadi bahwa magang itu tidak menjadi kendala. Jadi saya juga tetap yang magang itu kita carikan jadwal khusus di mana mereka bisa shiftnya diatur sehingga bisa tetap bermain bersama. Itu sih kalau kelas 11. Benar-benar ya. Karena kelas 12 ini kan mungkin kenapa mentalnya lebih terbentuk karena jam terbang juga kan. Sebenarnya kelas 11 itu cuma hanya kekurangan jam terbang gitu. Nanti ketika mereka sudah diasah lagi dengan pengalaman,
pasti akan lebih baik mentalnya begitu ya. Coba terbangin jamnya. Nah ini Iya. emang ada aja ya Pak Eka ini ya, kayak mungkin sobat Kenda di rumah nih kayak udah kalau Pak Eka mah yang keluar dari mulutnya udah lawakan entah yang serius. Orang jadi malas nonton YouTube kita. Oke, nah terus nih kan udah dalam pertandingan KMS ini ada nggak pengalaman yang paling seru gitu atau tidak terlupakan kalau dari Adi sendiri sebagai pemain gitu, ada nggak? Yang paling nggak terlupakan sih saya bermain KMS yang juara ini sambil cedera paha itu. Saya memaksakan itu sampai Dicederain saya. babak final. Hah? Gimana tuh Pak maksudnya? Ya. Sobat Skena ini terkadang nih saya agak ngeri juga ya podcast. Saya pernah, kita sempat latihan. Besoknya main. Iya. Latihan sama saya gitu. Oh gitu. Kan saya ikut main nih. Oh iya. Saya iya. nggak sengaja saya cederain dia lagi, bahwa di sana tuh udah cedera gitu. Oh tidak sengaja. Sengaja sih sebenarnya. Sengaja mau dia biar tidak lewat seperti itu. Sampai saya yakin juga waktu itu dia merasa kesal juga sih. Kayaknya ngapa pemainnya dong. Karena tetap saya pikir bahwa nanti lawannya dia itu gak lebih lagi. Oh ya benar sih. Tapi terlepas dari itu sebenarnya untuk membentuk gitu ya kan, membentuk Adi. Nah terus itu kan perihal oke, main sambil cedera udah pasti tidak terlupakan. Ada lagi nggak? Mungkin lawan yang paling sulit apa kira-kira Yang menurut? paling sulit sih masih SMA 3 Singaraja, karena dari segi permainan dia Bagus. lebih bagus. Oke. Tapi kemarin final lawan apa ya? Lawan Grogak. SMA. Ya, SMA. Benar. Ya, sama satu grup Semarak. Oke. SMA Itu 5 semalam. saya dengar-dengar nih ada ini nih, ada pengalaman seru nih ya di semifinal. Iya. Di final, final. iya. Apa itu coba mungkin diceritain bisa nggak? Yang pengalamannya sih dari babak pertama itu kita sudah tertinggal 4-1. Dari babak pertama udah 4-1. Udah 4-1. Oke. Kita up lagi mental teman kita. Dengan cara gimana? Up-nya? Cara, yuk kita bisa, masih banyak waktunya ini. Iya, oke. Terus itu udah langsung main. So, kita cetak gol, langsung ambil bola lagi. Ambil bola Wow. lagi, up mental teman kita bahwa kita bisa. Wow, keren banget ya. Kalau orang-orang biasa mungkin yang nggak punya mental sehebat tim futsal Skenda ini dari babak pertama udah tertinggal 4-1 tuh pasti mental udah down ya kan? Ya. Sebetulnya manusiawi sih, cuma memang semangatnya luar biasa banget sampai akhirnya bisa mengejar di babak kedua. Babak kedua jadi 4-sama. Sempat sama. Terus yang membuat itu bisa menang gimana Adu terakhir? penalti. Oh oke. Penalti. Berarti ketika sudah 4-sama itu adu penalti. Iya, adu penalti. Berapa kali? 3. 3 kali. Terus kita menang berapa? 3. Kita masuk semua. Kita masuk semua. Ya, Pihak sisa. lawan? Lawan yang masuk 2, 1 keluar. Wow, berarti tipis banget ya. Wow, keren banget. Oke. Jadi saya agak nyesal ya waktu itu tidak menonton. Padahal waktu itu kayak udah mau nonton tapi kayak mendung tebal, takut hujan. Akhirnya Bohong. beneran. Ini memang mendung. Iya kan beneran. Cuma akhirnya ya udah memutuskan untuk ya berdoa ya dari rumah. Yang paling penting kan kekuatan doa kan. Saya berarti piala ini ada gara-gara doa dari saya juga di rumah kan. Iya nggak? Iya. Iya kan? Iya, berdoa dari saya dan juga sobat-sobat Skenda di rumah yang tidak berkesempatan menonton tapi mendoakan dari rumah gitu. Itu sedikit pembelaan sih ya untuk enggak nonton. Tapi enggak, tetap Memang kita. susah masuk juga sih, Bu. Oh ya, karena begitu full ya. Oke. Kita penonton ada yang di bawah. Di bawah apa? Tapi berlangsung dengan Bukan di aman bawah ya. Nah, sih maksudnya di Iya, paham. kan di tempat pemain kita tuh bahkan ada yang Iya. nonton. Oke ya paham. Tapi aman ya, tidak ada walaupun penuh aman, sejahtera, Aman, tidak ada soalnya kita kerusuhan. menang sih ya. Tapi kalaupun nggak menang juga nggak boleh rusuh Pak Eka, ini gimana sih Pak? Maksudnya aman, kita yang aman menang gitu. Oke. Apa sih ini? Nah ini Adi setelah udah lulus dari Oh, sini. Adi. Adi lagi. Maaf. Nah, kita Satria. baru kenalan kan, jadinya kayak kurang akrab gitu. panggilnya Satria. Bang Satria. Kalau Satria setelah dari lulus ini ada mau melanjutkan nggak lagi futsalnya apa gimana? Melanjutkan sih kuliah. Di Kuliah, terus mau tetap futsal. Enggak sih. Hah? Karena mau ngejar cita-cita juga. Oh gitu. Tapi berarti hobi futsal ini tetap ya sebagai hobi Ya, aja sebagai gitu. hobi aja. Cuma Tapi main kan sekali. Pak Eka punya klub nih, bisa aja ikut kan? Tapi untuk masa depan dia itu kamu depan bisa nggak menjamin. dijamin sih sebenarnya. Ah, gitu. Saya aja berhenti futsal. Oh iya gitu ya juga sih Sebenarnya ya. realistis sih, Bu. Iya, benar. Artinya, untuk menjadi seorang pemain futsal profesional, kita nggak cukup di Bali.
Kalau dia punya potensi seperti ini, minimal kelas 10 itu dia sudah ke Jakarta minimal. Iya sih, bener ya. Gitu. Oke, karena kan ada sekolahnya juga sih sebenarnya kalau mau profesional gitu nggak sih? Ya kayak Ragunan, sekolah Ragunan yang khusus olahraga. Oh oke. Bukan ini. Iya. Otak saya agak. Bukan kebun binatang. Oke. Karena saya ini agak speechless gitu ya kan, karena begitu mengkilau banget nih pialanya depan saya gitu kan, jadi agak salfok gitu. Nah terus nih saya dengar nih ya, Adi ini mendapatkan penghargaan. Adi lagi Satria gitu. Ya. Adi ini udah ini Adi nonton ambil GR ya ini ini lihat ngomongin saya terus nih karena Adi tuh namanya yang agak gampang diingat gitu, jadi kayak Adi. Sama Eka juga gampang nih. Enggak sih, sebenarnya saya nggak mau sih ya mengingat. Canda. Gimana Satria? Katanya dapat penghargaan. Ya. Apa tuh penghargaannya? Penghargaannya top score. Wih, top score. Tepuk tangan lagi. Ayo, jangan malas. Top score dan apa lagi? Kan ada lagi tuh pemain terbaik ya. Best player apa top score tadi? Sebenarnya sih saya dapatnya best player Best player. Tapi sama panitianya ditukar. Malah nggak pakai, salah ngambil kayak. Jadi dia pialanya top score makanya nggak dipajang. Nah kita pakai ini aja deh. Memang rusuh sekali Pak Eka ini. Oh, sebenarnya best player, tapi memang ada kesalahan sedikit, tertukar lah pialanya gitu. Tapi tetap predikatnya adalah best player. Terbaik, ya. Best player itu mungkin Pak Eka penilaiannya dari apa Pak kalau best player? Sebenarnya selain dari jumlah gol itu adalah gimana dia bisa mengangkat performa tim dari awal bermain sampai di partai puncak. Makanya rata-rata biasanya yang best player itu pasti yang juara satu, pemain yang di juara. Oke, betul. Berarti memang udah terlihat banget nih ya Adi ini di lapangan. Adi lagi. Satria ini di lapangan tuh kayak udah berkarisma gitulah ya di lapangan. Ya makanya itu juga alasan saya memilih dia sebagai kapten di awal. Meskipun juga buat saya pribadi untuk pemain yang punya kepemimpinan di SMK 2 masih belum kelihatan. Jadi salah satu yang terbaik ya dia. Dan ada cerita menarik bahwa sebenarnya Satria ini posisi awalnya adalah pemain belakang. Back. Iya. Bener back. Bener. Oh wow. Keren juga saya ya bisa. Gara-gara jersey ini saya jadi tahu nih. Kalau di sepak bola back, kalau di futsal namanya angkor. Oh gitu. Berarti salah nih ternyata. Enggak salah. Oke. Kemudian saya kelihatan potensinya dia itu karena dia punya tendangan keras, kemudian juga fisiknya, balance-nya cukup bagus. Jadi saya mencoba merubah dia itu di kelas 11 semester 2 kan. Kelas semester 2 gimana sih kalau dia nggak coba main di depan gimana gitu. Ternyata mulai meskipun awalnya dia ada penolakan dari dia gitu. Kurang bisa jadi ini. Kemudian juga karena saya yakin dia juga berkembang di klubnya, ada di Mon FC namanya di daerahnya dia. Dia juga sesekali diplot menjadi pivot yang namanya pemain depan itu. Sehingga mulailah di semester 2 itu mulai nyaman, kita coba ternyata dia malah cocoknya pasnya di posisi itu. Dan mulai semenjak itu terus menjadi pencetak gol terbanyak untuk sekolah kita. Kalau yang pencetak gol itu apa Pak namanya? Namanya top score. Oh, maksudnya bukan. Kalau kayak tadi kan apa pemain belakang namanya apa? Angkor. Kalau di sepak bola kalau nggak salah striker. Ya, nah kalau futsal apa? Kalau futsal di depan namanya pivot. Berarti dia pivot itu. Sekarang posisinya pivot. Iya, pivot. Oke. Terus kalau pemilihan kapten itu berdasarkan apa Pak? Kapten tim futsal? Ya kita melihat siapa sih pemain yang memang benar-benar membuat pemain lain itu respect ke dia. Otomatis gimana pemain respect adalah melihat bagaimana kepemimpinannya di lapangan, seperti dia bisa merubah permainan. Nah, yang terpenting adalah gimana kalau dia kebobolan, dia bisa meng-up timnya lagi, ayo bangkit kembali. Itu yang ini. Makanya yang sering saya lihat seperti itu dia. Kalau udah kebobolan kita berapa kali, kemudian kita membobol balik, pasti dia ambil bola secepat mungkin untuk memaksimalkan waktu tersisa, kemudian juga meng-on-kan kembali temennya sebenarnya. Nah kalau Satria pernah nggak ini merasa nggak nyangka gitu kalau bisa dipilih jadi kapten? Apa memang sebenarnya maunya ya jadi pemain aja gitu, nggak pengen jadi kapten? Apa memang punya keinginan buat jadi kapten? Kalau keinginan sih emang sudah ingin jadi kapten.
karena kapten itu Keren. passionnya juga keren. Oke, benar. Jadi idola lagi kan Iya, biasanya idola. kapten kan. Oke. Berarti udah siap nih ya secara mental, Siap, udah siap siap. jadi kapten. Kendalanya apa kesulitan kalau sebagai jadi kapten tuh? Kalau temennya itu mentalnya down sih, Sulit. sulit karena kita harus bisa meng-up lagi dan jangan marahi teman lagi. Jangan marahin. Berarti Ya, nge-up-nya tuh ya pelan-pelan sesuai Ngereda dengan emosi iya, teman juga kalau udah di lapangan susah. sesuai dengan karakternya Ya. lah ya. Kalau orangnya sumbu pendek kalau kita ngomongnya kan, bentak sedikit dah daripada Marah. ya daripada ada keributan intern kan. Berarti harus Sariade itu. jangan sebut merek lantar orangnya nonton lagi. Canda ya Sariade, canda. Pak Karena Eka siapa? Guru ya? ah, bukan dong. Ih, bukan. Aduh Mirip. makin takut nih ya kan. Takut. Saya udah di ujung jurang nih kalau podcast sama Pak Eka nih kan salah dikit nyemplung. Aduh bahaya banget. Oke, nah setelah ini ada lagi nggak kejuaraan yang terdekat? Apa tidak ada? Apa sudah dalam jangka waktu yang lama gitu baru ada gitu? Kebetulan untuk di KMS ini untuk tahun ini khususnya untuk tahun ini ya mungkin kedepannya juga akan seperti ini. Ini pertama kalinya KMS itu membuat series, jadi tiap kabupaten yang bikin kemudian kita akan diadu lagi menghadapi juara di kabupaten lain. Oh oke. Jadi kita udah otomatis. Berarti sekarang mewakili Buleleng, berarti persiapan yang terdekat ini adalah mewakili Buleleng untuk KMS ini melawan kabupaten yang lain. Nah, kira-kira yang kelas 12 Satria, Adi dan teman-teman itu berkesempatan nggak? Apa kira-kira sudah lulus gitu? Kemungkinan masih bisa bermain sih ya, karena kemarin kita coba cek ininya, diharapkan sih setelah ujian baru mulai. Dimana setelah ujian kan status siswa kita itu masih warga sekolah. Ya masih warga sekolah. Atau nggak usah diambil aja ininya jasanya terus. Kan masih bisa jadi. jangan ya, jangan didengerin, emang agak-agak emang. Masih ada rela dia tamat. Nah terus karena udah mau KMS tingkat provinsi lah kita bilang gitu kan, sekarang Satria udah cedera 2 nih, Iya. cedera pinggang dan cedera paha. Paha. Nah sekarang persiapannya gimana dalam kondisi cedera gitu? Istirahat 2 minggu sih. Hah, 2 minggu cukup? Cukup. 2 minggu? Cukup. Wih keren banget ya. Dia punya filosofis juga. Apa tuh? Lebih baik cedera punggung dan paha Daripada cedera hati. cedera pantat sebenarnya. Emang iya? Dia berarti dia nggak main-main, cadangan terus gitu. Oh, gitu. Di dalam futsal. Oh. Dalam futsal kita ada istilah cadangan mati yang bisa cedera pantat. Gitu. Oh, cedera pantat tuh maksudnya duduk doang. Ya elah. Saya pernah begitu. Otak saya, maksudnya pikir saya tuh cedera bokong lah kita bilangnya. bokong ya? Cedera Bahasa bokong halus. itu kirain dia jatuh terus cedera gitu. Ternyata cedera bokong tuh artinya duduk terus. Iya duduk terus, kasihan dia. Emang ada jokes bapak-bapak namanya. Kita maklumi aja ya. Kita kan anak muda nih kan, generasi Z gitu. Main 2 menit, foto 2 jam. Ada lagi yang gitu. Iya, iya. Yang penting gaya aja pakai jersey kan. Tapi selera humor Pak Eka nggak masuk ke kalangan anak muda. Dia dari tadi entah grogi apa entah gimana cuma Dia udah dia nyampang tuh. Oke. By the way nih kan ada hadiah ini nggak? Ada nggak? Nggak usah sebut nominal lah. Ini ada nggak gitu aja? Ada. Weh, Sobat Skenda tuh harus semangat karena ada gitu kan. Hadiahnya lumayan besar. Iya, jadi jangan. Support dari Bu Kepala Sekolah. Ini kita bukan matre ya, bukan kayak otak kita tuh mau minta itu enggak, tapi kan untuk penyemangat, betul. Jangan sebut nominal, nggak usah. Jangan lihat nominalnya berapa, tapi kamu berusaha dulu, nanti pasti kalau kamu tidak berharap nanti ada gitu dengan sendirinya, betul apa enggak? Iya, kita mau nggak berharap ya, pendapatnya puluhan juta ya. Wih, dari sini, dari KMS ini, Iya, beneran? iya. Karena Wow, keren banget. tambahan dari Bu Kepsa, kemudian ada iya, ada dari Pak Daud juga ya. Oh, banyak orang yang mengapresiasi, oke, mengapresiasi. Ada tambahan dari ini juga loh. Oh iya, by the way, Holiday. baju kita disponsori oleh Holiday. Ekspresikan liburan. Ya kita berdua couple, dia tidak, nggak diajak.
ya kan? Ya. Boleh. Oke, terima kasih kepada para sponsor dan juga kepada para bapak ibu yang sudah mengapresiasi kerja keras dari tim Futsal Skenda, yang sudah memberikan sesuatu yang mungkin jangan dilihat dari harganya, jangan dilihat dari nominalnya, tapi itu namanya bentuk apresiasi. Kita pasti menerima itu dengan bangga gitu ya, dengan senang. Udah beli apa nih ngomong-ngomong? Udah habis kayaknya. Nabung kah apa? Beli sepatu. Oh iya, bagus. Emang apa yang harus didapat dari futsal harus didedikasikan untuk futsal. Harusnya beli lapangan sih ya. Lapangan mainan itu maksudnya ya. Oh iya. Oke. Nah, Adi ada nggak ini pesan buat teman-teman di rumah yang pengen juga berprestasi gitu di bidangnya masing-masing? Gimana sih cara membangkitkan semangat? Kebetulan kapten nih kan, kapten kan udah biasa nih membangkitkan semangat juang para timnya gitu. Ada nggak? Gimana? Pesan untuk teman-teman di rumah gitu? Jangan pernah Jangan pernah semangat. Dia grogi banget nih Sobat Skenda. Komen di bawah yang bilang Satria jangan grogi apa kayak gitu. Tapi jangan berlebihan nih, udah ada yang punya katanya. Jangan patah semangat karena cita-cita kita harus diperjuangkan. Widih, ngomong cita-citanya apa? Juara KMS itu. Juara KMS. Oh ya, oke. Kelas 10 cita-citanya ingin juara KMS. Oke. Sebelum kita closing, kemarin ke Jakarta ikut nggak? Jakarta ikut. Dia kan kapten. Tapi nyeselnya itu cedera Pak. Dia masih dalam keadaan cedera banget itu. Oh gitu. Mungkin gara-gara pengalaman di Jakarta itu ya. Ya. Ada kontribusinya ya sampai akhirnya ketemu dari orang dengan suku yang berbeda, watak yang berbeda, ukuran tubuh yang mungkin lebih besar, lebih kecil kan gitu. Kadang kalau lebih banyak. Ukuran lebih besar itu kan kadang membuat kita di lapangan tuh merasa mental agak down. Tapi karena kamu sudah pernah bertemu, akhirnya ketemu lagi di daerah sendiri, akhirnya mentalnya lebih terbentuk gitu. Ada nggak pengaruhnya kemarin? Ada sih kan. Dari semangat juangnya dan segi pola rotasi. Oh, oke. Berarti sudah belajar lah ya dari memperbaiki apa sih bilangnya ya? Kalau pola rotasi tuh. Pola. Iya. Apa sih bilangnya Pak Eka? Kalau penari itu kan ada apa sih namanya? Ya komen di bawah lah ya. Saya udah nggak tahu nih soalnya. Udang. Bukan apa sih? Penari. Apa sih ya? Ya itulah pokoknya. Pola rotasi. Yang ada posisinya di sini kayak gitu kan. Formasi. Dari tadi formasi ya. Formasinya udah disesuaikan. Oke, kalau Pak Eka ada nggak pesan untuk mungkin tim futsal, karena sebagai pelatih kan mungkin merasa bangga dengan anak-anaknya. Kemudian pesan untuk tim futsal atau apresiasi untuk tim futsal dan juga semangat untuk Sobat Skenda di rumah yang mungkin mau seperti tim futsal Skenda ini, Satria dan teman-teman. Coba. Baik untuk siswa Skenda ataupun juga bagi siswa SMP yang ingin join ke Skenda, saya akan dengan senang hati untuk menerima kalian, di mana kami juga akan terus juga berupaya untuk melakukan regenerasi di tim futsal, sehingga apa yang kami capai ini bisa kami upayakan untuk dicapai lagi di tahun-tahun berikutnya. Karena seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kita dalam keadaan sempat kalah 4-1 dalam partai final, sesuatu yang tidak mungkin. Bahwa di sini itu gimana kita merasakan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kalau kita optimis dan tetap percaya dengan apa yang kita harapkan, pasti yakin kita bisa dapatkan itu. Itu aja sih dari saya. Wah, untuk tim futsal ada nggak? Masa sih untuk mereka futsal, udah berusaha nggak diapresiasi? Gimana sih Pak Eka? Untuk tim futsal ya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Perjuangan kalian itu akan tetap dikenang, mungkin sampai kalian punya anak pun adalah salah satu sejarah untuk SMK 2 Singaraja. Ya kan bisa dikenang juga menjadi motivasi bagi adik-adik ini. Nah untuk yang ikut ekstra futsal yang kelas 10-11 itu jangan pernah takut untuk join main ya, karena beberapa kemarin itu ternyata ada beberapa yang memang nggak nyaman main sama kelas 12. Mungkin bukan nggak nyaman, minder kali. Minder. Oke. Karena kan mereka mau bersaing. Benar, betul. Jadi jangan takut lah ya, malah kita beradu gitu ya, atau berpapasan dengan lawan yang kuat itu adalah suatu pembentukan karakter juga, ya kan, pengalaman juga kayak gitu. Nah contohnya dia kan dari kelas 10 sudah menggeser
pemain kelas 12. Widih ya. Contohnya. Contohlah Satria sampai jangan. Jadi kamu tuh harus punya keinginan buat suatu saat saya harus ada di posisinya Kak Satria nih jadi kapten, ya kan? Betul apa enggak? Betul. Oke. Oke Sobat Skenda, udah seru banget nih ya perbincangan kita pada hari ini. Gimana Satria, seru nggak? Seru sih, Ya tapi kan? deg-degan. Tapi udah hilang kan deg-degannya kan? Seduh sih. Seduh. Kalau udah hilang deg-degan ini pasti ketagihan kan? Emang sekali duduk di kursi ini tuh akan ketagihan lagi. Goyang terus ini. Ya nanti semoga suatu saat kita nggak usah ajak Pak Eka ya. Mungkin kita, saya, Satria, Adi, mungkin dan teman-teman yang lain. Itu cocok ngapain? Iya. Atau teman-teman yang lain mungkin kita outdoor kali ya, ketemu tim futsal berbarengan gitu kan. Oh ini loh, iya. Walaupun nanti yang ngomong mungkin kapten kayak gitu, tapi kan Sobat Skenda di rumah mungkin pengen lihat gitu wajah-wajahnya siapa aja sih tim futsal Skenda ini. Oke. Sobat Skenda makasih banyak yang udah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk dukung kita terus dengan cara subscribe, komen juga. Kalau kalian komen itu saya terutama semangat banget bacanya ya. Nanti Satria juga kalau episodenya Satria pasti dia baca-baca juga komen kan? Iya kan? Iya nggak? Iya. Oh iya. Jadi tapi jangan lupa juga dipromosiin nonton saya gitu. Ya kan? Oke, Sobat Skenda, untuk pertemuan kali ini, episode kali ini sekian dulu. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dengan tim futsal Skenda dan semoga prestasi yang sudah dapatkan oleh tim futsal Skenda dapat menginspirasi kita semua. Sepesimis apapun gitu ya, sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, ya kan? Asalkan kita bekerja sama, ya kan, saling memotivasi gitu dan berdoa juga. Oke Sobat Skenda, mohon maaf kalau kita bertiga ada kata-kata yang salah nih kan. Kita tutup dulu ya hari ini Sobat Skenda dengan para Santi. Om Santi 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 Om.